السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ديننا دنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول بجاه سيد رسول الله المقصود والمعمول وعلى ما نوى وصرف الصالحين بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المعلف هذا الكتاب ببركاته وبركات أسراره شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله الشكر على نعمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Patutlah kiranya bagi hari ini kita sebagai hamba Allah telah mendapatkan anugerah rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya hingga bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk bersama-sama ngaji, tolabul ilmi. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita telah dan apa yang kita bahas bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula kita akan dapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan dan keselamatan kita menuju ridha Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema dan judul yang telah disampaikan oleh saudara protokoler tadi tentang manfaat zikrul maut. Manfaate wong iku nek eling bakal mati. Nah, kalau kita telah secara mendetail dalam kajian ilmu tasawuf, orang itu tata keramanya mulia, akhlaknya luhur kalau hidup ini dijiwai sadar dan mengingat bahwa dirinya itu suatu saat akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mulia. Bahkan di dalam hadis disebutkan, kalau ya Rasulullah, sahabat itu bertanya pada Nabi, hal yushar ma'asyhada'i ahadun, apakah nanti ada seseorang yang dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid? Gampangannya, siapakah orang yang nanti itu tercatat daripada deretan orang-orang yang mati syahid? Kalau dijawab oleh Rasulullah, na'am, ada orang yang akan nanti dicatat daripada deretan orang-orang yang mati syahid itu, man tadzakkaral mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Orang yang mengingat di dalam sehari semalam bahwa dirinya suatu saat akan mati, itulah yang nantinya matinya dideretkan daripada orang-orang yang mati syahid. Nek kula panjenengan eling sedina sewengi sampai ping 20 awak iki bakal mati. Niku besok golongane wong mati syahid. Tapi anehnya untuk mengingat mati itu
Sehari semalam 20 kali itu sulit. Sing mesti orang itu dipengaruhi oleh kebiasaannya. Kalau itu sebagai seorang petani, yang diingat-ingat itu adalah tanaman apakah untung atau rugi. Ibarat itu nggon kula gondang legi mriku nek nandur tebu iki engko bathi ta rugi. Tebu iki kok gak kobong apa enggak? Nah, kirane. Kalau kita itu ibarat sebagai orang penjual di pasar, yang diingat itu biasanya kulaan ini nanti bathi ada rugi. Kalau kita sebagai seorang profesi guru, nanti yang saya sampaikan pada murid-murid ini ada yang beketut dan ada yang tidak beketut. Nanti saya sampaikan pelajaran diterima apa tidak. Alhasil orang itu dipengaruhi oleh hidup dan kehidupan yang biasa mereka lakukan. Lah mengingat mati ini loh agak sulit. Kalau tidak kita mulai sekarang ini, kita wejang diri kita sendiri itu untuk mengingat akan mati. Nah, dalam hadis lain Nabi mengajukan satu pertanyaan pada sahabat, manilladzi akyasu minkum? Wahai sahabat, kamu tahu siapa yang disebut orang yang paling pintar di antara kamu? Sahabat mereka menjawabnya tidak tepat. Ya Rasulullah, yang dikatakan orang pintar itu adalah orang yang ilmu yang banyak. Bukan. Orang yang pintar itu adalah orang yang wawasannya luas. Duduk. Orang yang wawasannya jauh. Duduk. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sendiri, Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling pintar itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya suatu saat akan mati. Itulah orang yang pintar. Kenapa Rasulullah sedemikian rupa sabdanya? Bab orang itu kalau mengingat bahwa dirinya suatu saat akan mati, hidup dan kehidupan kita ini adalah bahasa Jawanya koyok wong mampir ngombe. Donya iki mek sedilu, donya iki ora suwi. Karena di donya iki ora diluk, ora suwi mung diluk. Orang itu kalau hidup di dunia ini kan ditakdir ada yang kaya, ada yang melarat. Jadi nek kula panjenengan telaah kehidupan masyarakat itu ada yang ditakdir kaya, ada yang diberikan rezeki pas-pasan, ada yang diberi rezeki itu kurang. Itu namanya fakir, pas-pasan miskin. Diberi nilai rezeki lebih itu sugih. Nah, kalau kita itu ditakdir jadi orang kaya, tidak akan membusungkan dada, tidak akan sombong congkak dengan hartanya, lebih tidak akan pahit, pelit dan medit dengan kekayaannya. Rumangsa nek donya brono iki titipane Gusti Allah. Suatu saat saya diberi harta ini, kalau saya dicabut nyawa saya akan saya tinggalkan semuanya. Ulah apa kok duwe donya kok ge sombong-sombongan. Ulah apa duwe donya kok gawe medit-meditan. Sadar akan keluar yang namanya infak sedekah dan akan keluar yang namanya zakat. Kalau kita ini ditakdir menjadi orang yang miskin, fakir,
tidak gampang keluh kesah, tidak akan gampang ngelongso, gak gampang ngaluworo. Akan terwujud jiwa qanaah, akan terwujud jiwa rasa puas atas pemberian Allah, akan terwujud pula yang namanya rasa syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah. Senajan gak sugih, gak apa-apa wis, pokok iso ibadah, pokok iso nglakoni perintah Allah, pokok iso ninggala larangane Gusti Allah. Bahkan kalau ada orang miskin, fakir, giat ibadahnya, taat, soleh, solihah, itu akan masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kaya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jaraknya 500 tahun lamanya. Jadi orang-orang miskin sudah menikmati kehidupan surga, orang-orang kaya itu masih dalam hisab yang amat berat, masih dalam perhitungan yang memakan beratus-ratus tahun. Wong melarat wis ana di suar, tapi nggih ngono awak-awak ndonga njaluk dadi melarat ora apa-apane. Nabi itu doanya kan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, lalu kumpulkanlah aku nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Nek kula panjenengan sing dijaluk muga-muga diparingi rezeki lancar, rezeki akeh, duwe akeh, kan gitu. Nah, kalau kita ditakdir jadi orang melarat, gak gampang nelongso, gak gampang ngaluworo, metu syukure, terus kita ini gak nopo kasar. Biasanya nuwun sewu, wong melarat itu kadang-kadang mogol-mogol, kadang-kadang metu nekati. Dibanding wong kendel nekat-nekatan, yang akan wong melarat timbang wong sugih. Wong sugih-sugih gak pati wani, gak pati kendel wedi mati biasa. Wong melarat itu kadang-kadang masalah. Omongane kadang-kadang Mas yo mati iku gak wedi. Mas yo dijupuk pengen gak wedi sebab ana donya gak kepenaken. Itu kalau kadang kita tidak sadar bahwa diri kita akan mati. Tapi kalau sadar, metu sabari walaupun dia ditakdir tidak punya. Lalu yang ketiga, manfaat kalau kita itu ingat bahwa suatu saat nyawa kita akan dicabut oleh Allah, hidup ini akan kita manage. Umur saya sekian harus begini, umur saya sudah sekian harus meninggalkan jariah. Yang selalu ditanya suatu saat kalau saya dicabut nyawa saya oleh Allah, berapa amal saya? Kalau suatu saat dicabut nyawa saya oleh Allah, apakah saya terampuni dosakan saya apa tidak? Apakah saya sudah diterima taubatnya atau belum? Itu yang menjadi pertanyaan. Sadar bahwasanya kalau suatu saat akan mati, apa yang kita bawa nanti? Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi ini halaman 4 disebutkan manfaatnya orang itu kalau ingat akan mati. Katanya ukrima bi thalathati asya man aktsara dzikral maut. Siapa yang mengingat akan mati, ukrima bi thalathati asya, akan dimuliakan atas 3 macam hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang yang sadar akan mati akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang awak-awak terutama sing sik nom-nom, awas hati-hati lho. Nek itu sendang jaluk sepuro, ndang tobat.
ilinga lho, umur gak melok duwe, awak sik suwe. Awak sik nom. Awak sik tangeh matine. Padahal sing diarani mati niku kadang-kadang sing nom-nom didhisikno ambek pangeran. Jarene guyonane santri-santri itu malaikat iku nek njupuk nyawane wong saiki ora padha ambek wong biyen. Nek wong biyen niku nek njupuk nyawane wong iku kaya wong derep. Dipilih sing tuwek-tuwek. Disilih sing dingkluk-dingkluk iki bisa. Sakniki ini malaikat nek njupuk nyawane menungso. Iku dipilih sing nom-nom. Kaya wong arit. Wong arit niku suket sing nom-nom mak didhisikno. Lah buktine tabrakan bis karo prauto sing mati 55 didelok sik nom-nom SMA. Kira-kira cara panganane lak gamoh-gamoh ae. Terus bis nyegur curah sing mati 35 didelok isik nom-nom. Sepur tabrakan sing mati 150 didelok isik nom-nom. Enak sing tuwek-tuwek gak mati-mati. Yang mati-mati dijupuk sing nom-nom. Orang yang sadar bahwa suatu saat dirinya akan mati, segera untuk bertobat, segera untuk beristighfar, segera untuk insaf melakukan kebaikan. Lalu wa qana'atun nafsi, tanya orang yang mengingat bahwa dirinya suatu saat akan mati itu akan hidup ini dihadapi dengan sikap neriman. Nerima ing peparing, nerima ing pepandun, apa? Walaupun diberi sedikit, merasa dirinya akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dalam hadis lain, siapa yang diberi sedikit itu kok bersyukur, alamat diberi banyak tambah syukurnya. Urip niki nuwun sewu. Haji niku pira-pira akeh gedene bayaran, iku nek gak disyukuri tidak akan merasakan nikmatnya rezeki. Wis ta bayarane pirang-pirang juta sewulan, tapi nek gak disyukuri koyok gak ason nikmat sing diarani rezeki. Tapi kalau rezeki itu walaupun sedikit nek disyukuri akan terasa nikmat dalam kehidupan. Gak ngongso nemen bahasa Jawa ini. Gak ngongso sing gak roh bengi gak roh. Lalu selanjutnya kalau orang itu diberi orang ingat sadar bahwa dirinya suatu saat akan mati, manfaatnya adalah wan nasyatu fil ibadati, akan giat di dalam beribadah. Bumbung menangi poso, tarawih aja ditinggalno. Apa tarawih iki salat sunat gak ono maneh diriyane Ramadan. Bumbung poso saya tak giat-giat ibadah. Cari ini poso itu kayak ngumbah dosa, kayak ngumbah pirang-pirang keluputan, kayak ngumbah pirang-pirang keelean. Saya tak berusaha terampuni dosa saya. Jadi dalam hadis riyane, man adraka syahr Ramadan falam yughfar famata fadakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kok tidak terampuni dosanya, kok tidak terhapus salah luputnya, andaikan mati, dia itu akan mati daripada deretan orang-orang ahli neraka. Kenapa? Nek bahasa kasari saking dableke awake. Lalu wa man nasyal mauta uqiba bi thalathati asya'. Siapa yang lupa akan mati akan mendapatkan siksaan 3 macam perkara. Taswifut taubati,
Orang yang lupa bahwa dirinya suatu saat itu akan mati, akan gegabah, akan apa? Sumoyo kanggo tobat. Sampe ndak sembayang to, Pak. Meni-meni ae nek wis anakku gede-gede. Sampe ndak salat to, Pak. Meni-meni ae nek wis sugih, aku tak salat. Sampe ndak nglakoni traweh lah, Pak. Meni-meni ae nek wis dibuka atiku ambek pangeran. Akan sumoyo terus. Wasyarhi fid dunya, katanya kitabnya ini mengatakan orang yang lupa bahwa dirinya suatu saat akan mati, akan terlalu rakus terhadap harta. Wong nek lali bakal ati mati nuwun sewu. Gaeling nek bakal ati mati. Niku luar biasa. Orang-orang koruptor itu yang kayak korupsi triliunan, miliaran, itu mereka pada lupa bahwa dirinya itu suatu saat akan mati. Padahal orang yang mengambil harta yang bukan haknya itu nanti akan mengembalikan di akhirat itu memakan waktu ratusan tahun. Goleki, mencari terhadap siapa pemiliknya. Ini beratnya kalau kita itu nanti membawa harta orang yang tidak hak kita. Goleki pirang-pirang lawang di gini. Dino kiamat itu dikumpulno mulai dulu sampai sekarang katakanlah 20 miliar. Wong goleki situk-situk itu lek 20 tahun mau peduk. Kita itu di lapangan yang namanya Arafah, goleki sijilan-sijine kadang-kadang angelnya luar biasa. Itu bahayanya orang yang lupa bahwa dirinya suatu saat akan mati. Wattakasulu 'ala ta'ati, katanya orang yang lupa bahwa dirinya suatu saat itu akan mati, akan lemah dalam beribadah, malas ibadah, malas taat, malas cedek nang Gusti Allah. Itu bahayanya orang itu kalau lupa bahwa dirinya suatu saat akan mati. Oleh itu muga-muga kula panjenengan sedaya niki termasuk wong sing sadar eling bahwa suatu saat kita itu akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya dalam hadis, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kamu untuk mengingat dirimu suatu saat akan mati. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada dialog, tidak tahu berapa waktunya, dipersilahkan. Demikian tadi uraian tentang zikrul maut. Barangkali dari para jamaah sekalian ada yang ingin menanyakan atau mempertegas apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Ali Mansur, dipersilahkan. Monggo, barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Ustadz untuk mempertegas. Tanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mau saya tanyakan sedikit resep yang bermanfaat, insya Allah yang penuh barokah itu saja, yang berguna di dunia wal akhirah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resepnya yang ditanyakan resep. Ya, resepnya yang bermanfaat.
Apa resep yang bermanfaat untuk hidup ini? Ya tadi itu resep yang bermanfaat itu mengingat bahwa diri kita akan mati, itu resep yang paling ampuh. Jadi dalam hadis lain mungkin perlu ditambahkan ya, resep untuk bisa mengingat zikir, mengingat mati. Itu mungkin itu yang dimaksud. Ya. Apa resep yang paling hebat untuk mengingat akan mati itu? Kalau kita melihat ada orang mati, takziah, ya baru-baru kemarin itu takmir masjid meninggal dunia, yang beliau orang yang paling sabar, gitu. Bapak Dr. Andes Kamilun Muhtadin. Itu kalau resep yang paling hebat, kita melihat orang mati, takziah nyelawat. Itu dikongkon gawe pelajaran, gawe tompo tulodo. Pak Kamilun koyok ngene sabar iki lho ya mati. Lah apa maneh awak? Lho, Pak Kamilun koyok ngene iki lho sregep nang masjid mati. Lah awak iki apa maneh nek gak sregep nang masjid. Lalu setiap melihat orang mati diambillah suatu pelajaran bahwa suatu saat saya akan menyusul kepada beliau. Lalu apa yang saya harus bawa kalau saya nanti dicabut nyawa saya seperti Pak Kamilun? Pak Kamilun banyak amalnya. Kalau saya belum tentu banyak amalnya. Kalau tidak sekarang saya mulai banyak amal, kalau suatu saat dicabut kayak Pak Kamilun, bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Itu dalam hadisnya disebutnya kafa bil mauti wahidun. Cukup kalau kamu melihat orang mati itu sebagai nasihat yang paling tegas. Dene kula pas ningali wong mati iku nasihat sing paling gamblang nyoto welo. Mulane aku saiki tak sregep ibadah. Meneh-meneh jebuk kaya Pak Kamilun sanggup. Wah, kita zawat qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qadri makana ya'malu. Tazawwad, carilah teman kamu, teman yang kau bawa nanti ke alam kubur, bukan saudara, bukan tetangga, bukan anak dan bukan menantu. Yang kau bawa nanti adalah amal yang kau lakukan ketika kamu di dunia. Yang tegas. Yang lainnya barangkali ada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yai nopo supados mengingat mati menika lebih sering, mungkin ada suatu gambaran dari proses kematian itu. Kalau bawa amal banyak bagaimana, kalau bawa amal yang sedikit itu nantinya bagaimana? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Intinya yang ingin ditegaskan kembali adalah bagaimana proses orang yang su'ul khotimah atau husnul khotimah untuk lebih menyemangati kita dalam mengingat mati. Demikian ya mungkin yang bisa disimpulkan. Gimana kita ini supaya hidup ini diakhiri dengan husnul khotimah, itu ya maksudnya. Yang dimaksud cirinya ya. Jadi untuk supaya kalau su'ul khotimah itu begini, supaya kita lebih yakin dan lebih takut gitu ya. Barangkali itu yang dimaksud. Gitu ya. Ciri-ciri daripada husnul khotimah ya mesti harus ada kelawannya. Lawannya adalah ciri-cirinya mati su'ul khotimah.
Ya apa Pak ciri-cirinya orang matinya husnul khotimah? Hidup ini adalah melukis sejarah. Hidup ini kita tidak lepas daripada menulis riwayat di dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang awalnya baik, akhirnya jelek. Ada yang awalnya jelek, akhirnya baik. Kalau ada orang itu awalnya baik, cilikane sregep nang masjid, nom-nomane sregep nang masjid, tua-tua lupa masjid, lupa ibadah, lupa sholat. Nah ini tanda-tanda daripada su'ul khotimah. Tapi kalau dulunya beketut, nom-nomane mursal, cilikane gak tahu sapa masjid, tua-tua sregep ke masjid, sregep berjamaah, sregep ngaji. Oh ini ciri-cirinya daripada orang husnul khatimah. Ya. Dalam hadis Nabi itu minta, ya Allah akhirilah kehidupan saya itu dengan husnul khatimah. Kalau kiai-kiai itu berdoa, Allah makhtim lana bil iman, Allah makhtim lana bil Islam, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Nah, di sini yang paling banyak itu adalah orang-orang hidup ini su'ul khatimah. Karena cilikane iku sregep ngaji. Barang tuwek-tuwek lu gak mati gelem ngaji, gak mati seneng ibadah. Ini paling banyak. Lah yang awalnya jelek akhirnya baik. Itu cuma sedikit itu kalau dihitung jumlahnya. Nah, kita ini harus berusaha menjadi husnul khatimah. Saya kira itu. Nggih. Barangkali terakhir satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang, saya wirid innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap hari Gus. Itu gimana Gus? Saya selalu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana itu? Itu yang disebut dengan kalimatul istirja. Bahwa Nabi itu pernah ditanya oleh salah seorang yang bernama Ummu Salamah, wahai Rasul, apa yang seyogianya saya ucapkan setiap saya mendapatkan musibah? Nek kula niki oleh musibah nopo kalimat sing kita ucapaken wahai Nabi? Jawab Nabi, setiap kamu mendapatkan musibah, hendaklah kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup ini diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita mendapatkan musibah, lalu dianjurkan membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala ya musibah yang menimpa pada diriku, lalu gantilah musibah yang menimpa pada saya ini dengan ganti yang lebih baik. Ya, itu disunahkan setiap kita mendapatkan musibah. Oh, kepleset, mbuh niki wau ponakan mati, mbuh niku kanca mati, mbuh mara tuwa mati,
Mbah awak iki mlaku nek jeding kecegur jeding. Ya. Apa yang pernah kita sampaikan dalam pengajian ini, ada orang matanya buta. Mripate iki lho gak ketok, saking sregepe berjamaah. Tiap waktu dia selalu berjamaah walau matanya tidak kelihatan. Tapi ada yang nuntun dari rumah ke masjid. Suatu saat ponakan tidak ada, yang nuntun tidak ada, menantu yang biasa menghantarkan ke masjid tidak ada, terdengar suara azan. Akhirnya terdengar azan itu kayak merasa terpanggil dirinya. Cara mriki, mantuku iki wis maya azan, aku ati jamaah. Kano Pak mantu sampean. Ponakanku, iki aku ati jamaah, gak iso nang masjid. Sapa sing nulun aku? Wah, kano Pak, para sampean lunga. Aduh, ya apa iki ati budal jamaah mripat gak ketok. Gara sing ngeterno. Wah, akhirnya nekat. Nekat itu budal. Teklik. Tiba-tiba kecegur larenan. Kecegur kali. Gerot. Ya napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh ke sungai, jatuh ke jugelangan. Akhirnya gocer. Barang gocer batuke. Akhirnya napa? Nggocer batuke. Digotong wong akeh. Gotong malih go mulih. Barang digo mulih. Ana omah gak tambah dipuji, ambek sing wedok tambah diseneni. Wis wong sembahyang jamaah sunat kok ya nemen-nemen. Wong suruh privat gak ketok, gak ana sing nuntun. Nekat ae buka sampeyan iki. Ngene iki sing soro aku. Ngene iki nang dokter aku. Ngene iki nambakno aku. Jare sing mripate gak ketok nasib. Barang ngoten niku jarene kitabe napa? Nelongso ayat meni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa pada saya, gantilah yang lebih baik. Ternyata beberapa hari itu bermimpi ketemu Rasulullah, berjabatan tangan dengan Nabi. Ditanya, kenapa kamu rupanya kayak sedih? Kenapa kamu rupanya kayak susah? Ya, kamu tahu siapa saya? Saya adalah nabimu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, panjenengan nabi saya. Ya, saya ini jatuh kemarin karena memberatkan sholat berjamaah sampai kepala saya bocor. Sudah, ini saja ya. Karena kamu jatuhkan karena matamu tidak kelihatan. Coba dekat saya. Diusap matanya oleh Nabi dalam mimpinya itu. Berapa? Langsung besok lusanya itu matanya bisa melihat. Itu namanya obat langsung dari beliau Rasulullah. Itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kita dapat musibah dianjurkan membaca innalillahi, itu mendapatkan pahala, dan dianjurkan membaca doa tadi itu. Ya Allah, berikanlah pahala musibah yang menimpa pada diriku, lalu gantilah musibah ini dengan ganti yang lebih baik. Nah, itu kalau setiap musibah. Begitu Pak ya. Terima kasih. Karena waktu sudah tidak memungkinkan, kami selaku moderator, manakala ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
untuk doa kami serahkan kepada Yai. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna. Semoga pula kita dengan puasa bulan Ramadan dan ubur rampai yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan akan menjadi penyebab terhapusnya dosa kita, dan semoga kita mati-mati dalam keadaan husnul khatimah. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq bis-shawab wa ilaihil marja'. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana wa talamidana dhurriyyatina wa alana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-sharri wa ahli al-dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bis sa'adah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.